warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Hadirat Syukur Mantia, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Universitas Negeri Medan, bidang studi bisnis dan pemasaran. Pada kesempatan ini, hari Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran penataan produk dengan materi pokok klasifikasi produk. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar peserta didik saya semua? Siap. Masih semangat? Masih. Baik, pada pagi hari ini kita masuk pada pertemuan keempat dan mata pelajaran penataan produk. Pada kali ini saya akan nanti peserta didik saya agar bisa bekerja sama dalam pelajaran ini, karena pelajaran yang kita pelajari pada hari ini selalu berkaitan tentang pelajaran-pelajaran sebelumnya. Bagi pelajaran pertama, kedua, ketiga, dan sekarang kita masuk pada pelajaran yang keempat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya kita akan menyerahkan pembelajaran ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai ke dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai ke mata pelajaran kita, langkah baiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami berada di atas kerajaan surga, kami sembah melalui nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memulai mata pelajaran kami, baik dari awal maupun dari akhir, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga tidak lupa mendoakan teman-teman kami, orang tua kami, guru-guru kami yang belum sempat hadir pada pagi ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati mereka semua. Ya Tuhan, doa singkat ini kami panjatkan melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, pada pagi hari ini sebelum kita masuk pada pelajaran, Bapak akan mengecek kehadiran peserta didik saya dulu. Saya rasa masih ada yang kurang ya, ada beberapa siswa yang belum masuk. Ke kelas, siapa yang belum masuk? Satu orang lagi, Pak. Satu orang lagi. Siapa itu? Yuwal Zibaga, Pak. Nyonya Zibaga. Kenapa tidak masuk ya? Sakit, Pak. Sakit. Udah berapa hari tidak masuk Nyonya Zibaga? 1 hari. 1 hari. Oke. Jadi kalau misalnya besok teman-teman Anda belum masuk Nyonya Zibaga, nanti diprogramkan di kelas, silakan menjenguk teman Anda yang sedang sakit. Ya, Pak. Nah, sekarang untuk memotivasi kita dalam pembelajaran pagi ini, kita sebagai warga negara Indonesia yang sangat cinta tentang budaya, rasa nasionalisme, maka kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang bisa menunjuk kita untuk menyanyikan lagu wajib nasional? Oke, Febri, silakan. Mari berdiri semua. Dari Sabang sampai Merauke 3. Ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah
Nah, seperti yang telah Bapak sampaikan pada awal tadi, kita masuk nanti pada pertemuan 4 ini adalah ada beberapa yang perlu kita lanjutkan pada materi sebelumnya. Nah, sebelum itu dulu, untuk mengingatkan kembali kita juga pada mata pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu, maka Bapak akan menanyakan kembali kepada peserta didik saya apa saja mata pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Siapa yang bisa? Oke, masih semangat. Berarti peserta didik saya ini saya yakin sudah belajar dari rumah. Bapak bangga ya. Tapi tidak semua, karena kita mengingat juga waktu. Bapak akan mengunjuk salah satu siapa? Saya, Pak. Oke, ya. Pelajaran kita pada minggu lalu yaitu tentang atribut produk. Atribut produk merupakan unsur yang menjadi pembeda pada suatu produk sehingga memberikan nilai tambah, manfaat serta menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk ini mempunyai pengaruh besar pada preferensi pembeli terhadap produk. Selain membedakan suatu produk dengan produk lain, atribut produk juga harus mampu menjadi suatu daya tarik bagi konsumen. Unsur atribut produk. Ada beberapa unsur yang dapat pada atribut produk. 1. Variasi produk. 2. Kualitas produk. 3. Nama merek. 4. Desain produk. 5. Simbol produk. 6. Kemasan. 7. Desain produk. 8. Fitur dan layanan pelengkap. Baik, terima kasih. Dari beberapa itu ada 8 unsur-unsur dalam atribut produk tersebut itu adalah yang merupakan menunjukkan identitas dari sebuah apa? Sebuah produk. Menunjukkan identitas dari sebuah produk tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya. Sebelum itu dulu, Bapak akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang poin 3.4 dan poin 3.3 ya, yang berkaitan tentang klarifikasi sebuah produk. Dengan indikator pencapaian yang pertama, tentunya peserta didik saya bisa apa yang bisa? Mengklasifikasikan atribut produk. Yang kedua apa? Yang ketiga, itu adalah indikator pencapaian yang harus nanti siswa-siswi saya akan pelajari pada pelajaran ini dengan tujuan mengklarifikasikan atribut produk green, food, fresh, dan kosmetik yang ada di supermarket, baik itu di supermarket, minimarket, hypermarket, fashion, sport dengan benar. Ada beberapa di situ ya, bisa menjelaskan apa itu produknya green, apa itu produknya fresh, apa itu produknya kosmetik, apa produknya sport, dan apa produknya fashion dengan jelas dan benar. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran materi tentang klarifikasi produk itu sendiri. Nanti peserta didik saya mohon memperhatikan video pembelajaran yang Bapak akan putarkan mengenai klarifikasi produk itu sendiri. Nah, yang pertama nanti Bapak akan putarkan video tentang perusahaan dengan beberapa jenis produk yang dibuat oleh perusahaan tersebut, dan juga ada satu perusahaan juga nanti yang sama memproduksikan juga produk yang
hampir sama dengan perusahaan A. Jadi nanti Anda perhatikan apakah sesuai dengan klarifikasi produk yang diinginkan pada pelajaran kita pada hari ini. Mohon diperhatikan. Portofolio produk dari PT Indofood CBP Sukses Makmur dan PT Unilever Indonesia. Produk Indofood terbagi menjadi mie instan, dairy produk, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, dan makanan khusus serta minuman. Salah satu produk Indofood yang paling terkenal adalah mie instan merek Indomie. Selain di Indonesia, produk-produk Indofood juga hadir di lebih dari 60 negara di dunia. Sedangkan produk Unilever terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah home and beauty personal care seperti sabun, deterjen, produk kosmetik, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah food and refreshment seperti es krim, teh, kecap, dan lain-lain. Awalnya, produk-produk Indofood berada di bawah perusahaan PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Pamjaya Inti Kusuma. Namun, pada tahun 2009 jadi pemekaran kegiatan usaha dan penggabungan usaha seluruh anak perusahaan ke dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur. Pada tahun 2010, PT Indofood CBP Sukses Makmur melakukan IPO atau penawaran umum saham perdana dengan kompetitor di CBP. Sedangkan Unilever didirikan dengan nama perusahaan Levers Zip Fabricant NV di Jakarta pada tanggal 5 Desember 1933. Setelah berganti nama pada tahun 1980 menjadi PT Unilever Indonesia. Unilever Indonesia menjadi perusahaan publik pada tahun 1981 dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 11 Januari 1982. Sahamnya sekarang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNPR pada tanggal 31 Desember 2019. Unilever Indonesia adalah perusahaan terbesar kelima di Bursa Efek Indonesia berdasarkan kapitalisasi pasar. Jadi sudah terlihat jelas di sana. Makanya di dalam satu packaging atau kemasan dalam satu produk itu sudah termuat beberapa atribut di dalam produk tersebut yang mengidentifikasikan dari produk tersebut, mulai dari perusahaan siapa yang membuat produk tersebut, ya kan, beratnya berapa, nah, mungkin ada harganya di sana, ya, seperti yang kita pelajari pada minggu lalu, ya, beberapa dari atribut produk. Nah, jadi itulah dapat kita lihat perbedaan-perbedaan. Nah, seperti sabun Lux, ya kan, yang sering kita gunakan adalah sampo Lifebuoy, ya kan, ada sabun juga Lifebuoy, ada sampo Clear, ya kan, yang sering kita gunakan setiap hari. Beberapa produk tersebut itu adalah produk yang diproduksi oleh Unilever Indonesia. Nah, contoh untuk pewangi minuman itu ada sari wangi, ya kan? Nah, ada cemilan juga yang dibuat oleh Indofood, ada Kitela, ya kan, yang sering kita gunakan pada saat kita nonton, ya kan? Nah, pada saat kita jalan-jalan, Kitela selalu ada. Nah, itu adalah beberapa produk yang diproduksi oleh dua perusahaan yang berbeda, baik itu Indofood maupun Unilever. Nah, sekarang Bapak akan putarkan video pembelajaran yang kedua tentang pengertian klasifikasi dari produk tersebut. Hai, jumpa dengan saya Edu. Kali ini kita akan teruskan pembahasan materi tentang produk. Materi pokok yang akan kita bahas adalah klasifikasi produk. Oke, kita mulai ya. Klasifikasi produk adalah pembagian produk berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, di mana klasifikasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai macam sudut pandang.
Produsen melakukan klasifikasi produk dengan tujuan untuk mendapatkan kelompok produk yang memiliki perilaku seragam atau hampir seragam. Secara umum, para pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan yaitu yang pertama, klasifikasi produk berdasarkan keberwujudan atau tangibility. Pada klasifikasi produk ini dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu yang pertama, barang. Barang merupakan produk yang berwujud fisik. Barang dapat dilihat, diraba, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Contohnya adalah televisi, handphone, laptop, gula, sabun, dan lain-lain. Yang kedua, jasa. Jasa merupakan produk yang tidak memiliki bentuk atau abstrak, yang berupa kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Produk jasa dapat dikaitkan atau tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik. Contoh produk dalam bentuk jasa yaitu ojek online, taksi online, travel, servis mobil atau servis motor, kursus menjahit, bimbingan belajar, dan lain-lain. Klasifikasi produk yang kedua yaitu klasifikasi produk berdasarkan daya tahan atau durability. Untuk klasifikasi ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama, barang tidak tahan lama atau non-durable goods adalah barang berwujud yang habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa kali pemakaian. Dengan kata lain, umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Contohnya yaitu sabun, pasta gigi, minuman, makanan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu barang tahan lama atau durable goods adalah barang berwujud yang dapat bertahan lama dengan banyak pemakaian atau umur ekonomisnya untuk pemakaian normal adalah 1 tahun lebih. Misalnya sepatu, handphone, laptop, televisi, lemari es, AC, dan lain-lain. Tujuan utama dalam melakukan klasifikasi produk adalah untuk memudahkan pengelolaannya di kemudian hari, baik bagi produsen atau penjual. Pengklasifikasian produk akan memudahkan dalam berbagai macam hal, seperti penataan untuk menarik calon pembeli, penyimpanan di gudang, pengambilan dari gudang atau tempat produk yang ditampilkan atau dipajang, pengawasan dan pemeliharaan. Tentang klasifikasi dari sebuah produk. Sudah terlihat jelas di sana tadi bahwa produk itu terbagi dua. Ada barang, ada jasa. Kalau barang ada makanan, ya kan? Ada minuman, ada pakaian dan sebagainya, ya kan? Kalau dia jasa, yang berupa jasa, produk berupa jasa, seperti layanan apa tadi? Apa? Ojek online, yang lebih kita kenal sekarang ada Gojek, ada Grab, ya kan? Apalagi? Taksi online, ya. Apalagi? Jasa servis sepeda motor, itu adalah masuk dalam produk jenis jasa. Apalagi? Salon. Apalagi? Kursus menjahit. Apalagi? Laundry, jasa laundry untuk cuci baju. Nah, itulah beberapa yang kita bahas dalam pelajaran klasifikasi sebuah produk. Jadi di benak kita selama ini produk itu hanya satu yang berupa fisik, ya kan? Tetapi kalau kita sudah mempelajari dengan jelas bahwa produk itu terbagi dua intinya, ya. Baik itu produknya berupa barang maupun produknya berupa jasa. Nah, dengan fungsinya tadi dijelaskan di sana, kenapa ada klasifikasi produk tersebut. Baik itu sebagai konsumen atau pembeli, begitu juga sebagai untuk perusahaan. Kalau kita sebagai konsumen tadi, fungsinya seperti yang kita lihat di sini, untuk penataan
produk tersebut supaya menarik. Itu termasuk dalam satu toko berfungsi untuk perusahaan. Jadi fungsinya seperti itu. Klarifikasi produk tersebut. Kemudian penyimpanan di gudang. Produsen dan penjual mengklarifikasikan produk yang akan memudahkan dalam hal pengambilan dari gudang, tempat produk ditampilkan atau dipajang. Berikutnya adalah pengawasan dan pemeliharaan. Jadi itulah beberapa pelajaran kita yang kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk pada LKPD, ya, ada penugasan nanti kepada peserta didik saya. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan yang berkaitan tentang pelajaran kita pada hari ini. Ada pertanyaan? Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita masuk pada pengerjaan LKPD. Nanti saya akan berikan penugasan kepada peserta didik saya. Ada pertanyaan? Ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, silakan membentuk kelompok 4 sampai dengan 5 orang. Ya, dipersilakan dari sekarang. Yang ini diperhatikan dulu petunjuk penggunaan, petunjuk mengerjakan dari LKPD tersebut. Nah, kalau memang ada pertanyaan berkaitan dengan LKPD sebelum dikerjakan, saya persilakan kepada peserta didik saya agar kita juga bisa sama-sama memahami dari LKPD yang kita kerjakan pada pertemuan ini. Nah, seperti yang terlihat di dalam soal LKPD, kalau masih kurang jelas, Bapak tampilkan di layar. Nah, itu ada beberapa deretan mobil yang gagal edar di pasaran. Ya. Ada beberapa di sini. Ya, perhatikan. Dan juga ada di lembaran LKPD-nya. Nah, perhatikan apa yang Anda kerjakan di sana, identifikasi dari masalah yang terjadi. Yang kedua nanti Anda menyimpulkan kira-kira permasalahan apa yang terjadi. Ini dia. Kemudian baru nanti ini hasil yang akan dicapai, baru kesimpulan dari ini. Dan tolong didiskusikan secara berkelompok, jangan hanya satu orang yang aktif. Lihat dulu permasalahannya apa. Ada 3 di sini. Poin utama yang harus kita kerjakan. Nah, baik, sudah selesai? Sudah. Yakin sudah selesai? Oke,
sudah ditulis namanya semua? Sudah. Oke, jawabannya coba diteliti lagi, ada yang salah. Saya pendapat teman dulu. Sudah? Kalau sudah, sekarang Bapak akan mengunjuk atau kira-kira deh yang bisa mempresentasikan dari hasil kelompok yang telah Anda kerjakan. Jangan masuk. Siapa yang bisa mempresentasikan dari 3 kelompok ini? Siapa? Oke, silakan dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Rumusan masalah yang berlaku dalam soal LPD adalah beberapa deretan mobil gagal edar di pasaran disebabkan beragam bisa kelainan model atau spesifikasinya kurang sesuai selera. Spare sangat mahal dan detailnya sedikit atau mungkin produksi jenis dengan merek lain jauh lebih baik. Kemudian hasil telaah dari kelompok kami yang ada 3. Yang pertama, gambar pertama, mobil Chevrolet Tavera. Mobil ini gagal di Indonesia karena mesin boros. Yang kedua, mobil Etios. Mobil ini gagal total karena spesifikasinya mirip aja, bermesin 1200 cc dengan transmisi hanya ada manual. Kemudian gambar yang ketiga, mobil Toyota Navi. Mobil ini masih kalah dengan Mitsubishi Derisa dan mesinnya belum mampu mengalahkan Chevy Maserati. Kemudian hasil dari diskusi kami ada 3. Yang pertama, beragamnya jumlah mobil yang telah masuk di Indonesia dengan spesifikasi dan kategori yang telah diberikan oleh perusahaan membuat masyarakat kewalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, kurang riset pemasaran yang baik dari perusahaan terhadap keinginan pelanggan. Yang ketiga, harga yang ditawarkan yang tidak bervariasi sesuai dengan spesifikasi produk tersebut. Dan kesimpulannya dari masalah tersebut adalah yang pertama, perusahaan penyediaan mobil harus melakukan riset yang baik sebelum memasarkan barang di masyarakat. Yang kedua, spesifikasi barang yang ditawarkan harus diikuti dengan atribut produk yang lengkap. Yang ketiga, promosi yang baik akan meningkatkan daya saing produk di pasaran. Baik, terima kasih. Berikan tepukan kembali untuk teman-teman. Oke, baik. Apa yang telah disampaikan oleh teman di kelompok 1 itu sudah secara keseluruhan, mulai dari identifikasi masalah. Tadi ada beberapa produk dari mobil, ya kan, yang gagal edar di pasaran, dan tentunya ada tadi beberapa masalah. Kenapa? Yang pertama mungkin karena harganya, CC tidak sesuai, desainnya tidak bagus. Jadi itu adalah hasil dari kerja kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang lain nanti Bapak akan lihat hasil kerja Anda. Dan sekarang silakan untuk perwakilan dari kelompok untuk menyerahkan hasil dari LKPK. Baik, sekarang bisa kembali ke tempat semula. Nah, jadi dari pembelajaran kita dari awal tadi, kita memperhatikan tadi ada 2 permasalahan atau 2 video yang Bapak tayangkan, baik itu jenis-jenis produk dari 2 perusahaan maupun video pembelajaran tentang klasifikasi dari sebuah produk. Nah, tentunya kita wajib menarik satu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, agar nanti kita mengingatkan kembali pelajaran ini pada minggu atau pelajaran pertemuan berikutnya. Nah, sebelum itu dulu, sebelum kita menarik satu kesimpulan, kira-kira ada pertanyaan, baik itu tadi pada permasalahan yang terjadi, baik itu di video pembelajaran maupun yang terlintas di benak Anda, kira-kira pertanyaan yang timbul pada saat kita mempelajari tentang klasifikasi dari sebuah produk. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak. Oke, kalau tidak ada sekarang, saya tanyakan sekarang ya. Sekarang saya yang menanyakan kepada siswa saya. Kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan
pada pertemuan kita pada hari ini? Siapa? Sama. Oke, semua berarti bisa menarik pelajaran dari pembelajaran kita ini. Oke. Siapa kira-kira? Satu orang saja. Oke. Bagaimana kita jadikan untuk dia? Kesimpulannya yaitu klasifikasi produk adalah istilah pemasaran dan bisnis yang mengkategorikan produk berdasarkan bagaimana dan mengapa konsumen membelinya. Perbedaan ini dapat mengubah cara perusahaan memasarkan produk mereka dan mempengaruhi aspek penjualan lainnya. Bagian B, klasifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaiannya. 1. Barang konsumsi atau barang kebutuhan sehari-hari, yaitu produk barang yang dimanfaatkan oleh konsumen akhir atau end user atau untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. 2. Barang industri atau material dan spesial. Baik. Nah, itu adalah kesimpulan yang telah diambil oleh temanmu. Maka seperti yang disampaikan oleh temanmu tadi bahwa klasifikasi dari sebuah produk itu adalah pemasaran dan bisnis, ya kan? Yang bisa kita kategorikan produknya itu berdasarkan apa? Bagaimana seorang konsumen itu untuk melakukan pembelian. Nah, ada beberapa tadi disampaikan oleh temanmu, ya, dan itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah jenis-jenis dari klasifikasi produk tersebut dibedakan dalam dua. Yang pertama adalah klasifikasi produk berdasarkan karakteristik, di mana di karakteristik tersebut maka ada barang tahan lama. Ya. Contohnya tadi barang tahan lama itu apa? Mobil. Apalagi? Rumah. Apalagi? Televisi. Apalagi? Marines dan lain sebagainya. Yang kedua apa? Barang tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Contohnya apa? Sabun. Apalagi? Minuman ringan. Apalagi? Yang tidak tahan lama. Makanan. Itu adalah beberapa dari barang yang tidak tahan lama. Dan yang ketiga apa? Jasa atau servis. Itu contohnya apa? Apalagi? Bengkel kendaraan. Apalagi? Tukang cukur. Dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa tadi pelajaran kita pada hari ini. Nah, yang kedua adalah klasifikasi produk berdasarkan tujuan pemakaiannya. Yang pertama apa? Barang konsumsi. Barang konsumsi. Contohnya apa? Nah, contohnya apa dari barang konsumsi? Seperti makanan dan minuman. Kemudian adalah untuk barang konsumsi tersebut terbagi dalam beberapa. Ada kebutuhan sehari-hari. Yang kedua apa? Barang inklusif. Barang inklusif. Yang ketiga apa? Barang darurat. Keempat apa? Barang belanjaan. Barang belanjaan. Yang kelima apa? Barang khusus. Dan yang terakhir apa? Barang yang tidak dicari. Barang yang tidak dicari. Kita ambil contoh tadi barang yang tidak dicari tersebut apa tadi contohnya? Ya, contoh yang barang yang tidak dicari itu adalah peti mati. Itu adalah beberapa jenis klasifikasi produk. Itulah adalah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita pada hari ini, kira-kira Bapak kembali akan menanyakan, ada pertanyaan? Yakin? Oke, Bapak bangga pada pertemuan kita hari ini Anda bisa bekerja sama dalam pelajaran klasifikasi produk. Nah, sebelum kita menutup pelajaran kita, pertama kali kita sudah menyerahkan segala sesuatu pembelajaran kita yang kita lakukan ke dalam doa, dan sekarang kita akan menutup dengan doa. Oke, dipersilakan dari teman Anda untuk mengikuti dalam doa.
Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Janus. Oke, Dekianus silakan. Mari kita berdoa secara Tuhan, terima kasih telah menolong kami dari mengajarkan kami dan menjelaskan kepada semua Tuhan pada hari kami yang berkasih dan dari kekuatan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk menolong kami. Kami tutup pembelajaran ini dan sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dengan Tuhan. Menjaga yang sekali ini dan menjaga mandiri anak Yesus Kristus bersama dan Tuhan sekali. Amin. Amin. Nah, jadi pelajaran kita pada hari ini tentunya kita sudah melaksanakan dengan baik, dan sebelum kita masuk pada pelajaran berikutnya, bagaimana kalau kita buat satu motivasi biar kita semangat pada pelajaran berikutnya. Ini masih pagi, biar nanti siswa kami juga masuk pelajaran berikutnya tidak ngantuk nanti di kelas. Ayo kita berdiri bersama. Pada awal pelajaran tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional, dan sebagai warga negara Indonesia juga yang memiliki beberapa budaya, adat dan istiadat, maka kita sebagai warga negara Indonesia yang ada di Kepulauan Nias, bagaimana kalau kita menyanyikan satu lagu Tanliha atau lagu dari Kepulauan Nias? Kira-kira apa yang kita nyanyikan? Ya, Gabilau Sinodela. Ini adalah lagu perjuangan pada masa dulu orang tua kita, nenek moyang kita orang Nias untuk melakukan perang melawan penjahat. Dari 1, 2, 3. Ya. Sekian pelajaran kita pada hari ini. Bapak berterima kasih